Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Dewan Hakim yang terhormat, pemirsa yang diberi rahmat, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan tausiah singkat yang berjudul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai motivator pembentuk karakter. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad adalah panutan terbaik bagi umat manusia di seluruh penjuru dunia. Beliau adalah nabi terakhir yang sering disebut sebagai penutup para nabi. Beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi mukjizat, kelebihan-kelebihan serta keistimewaan yang tidak dimiliki oleh manusia manapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik bagi umat manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan orang yang banyak mengingat Allah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 6 alasan mengapa kita harus meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, karena Rasulullah adalah orang yang paling baik ibadahnya. Yang kedua, karena Rasulullah adalah orang yang paling bertakwa di antara orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga, karena Rasulullah adalah orang yang paling mulia dan terpuji. Yang keempat, karena Rasulullah adalah orang yang paling suci, sehingga banyak orang yang mengharapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Yang kelima, karena Rasulullah adalah sebaik-baik makhluk yang Allah ciptakan, baik itu akhlaknya maupun perbuatannya. Yang keenam, karena Rasulullah adalah orang yang paling sabar dalam menyampaikan dakwah. Maka dari itu tidak dapat dipungkiri bahwa Rasulullah adalah sosok yang paling sempurna di segala sisi umat manusia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang tugasnya diutus sebagai Rasul dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pemirsa dimanapun Anda berada, yang insya Allah menjadi penghuni surga, amin amin ya rabbal alamin. Ada 4 sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita teladani. Yang pertama, sidik, artinya jujur. Jujur adalah suatu sikap menyatakan sesuatu sesuai dengan fakta dan kenyataan. Bisa juga membuktikan kebenaran perbuatannya sesuai dengan perkataan dan perkataannya sesuai dengan kenyataan.
Sebagai contoh, Bu Guru bertanya kepada Budi, "Budi, apakah kamu sholat subuh tadi pagi?" Budi berbohong. Ia menjawab, "Iya, Bu." Lalu Bu Guru bertanya lagi, "Jam berapa kamu sholat subuh, Budi?" Budi terpaksa berbohong lagi. Ia menjawab, "Jam 5 subuh, Bu Guru." Pemirsa, dapat kita ambil pelajaran dari cerita pendek tadi, bahwasannya apabila kita melakukan satu kali saja kebohongan, maka akan timbul kebohongan-kebohongan yang lainnya. Betul apa betul? Betul. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah As-Saff ayat 2 sampai 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah Subhanahu wa taala jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Maka dari itu, mari tumbuhkan sikap jujur dalam diri kita untuk menjaga kepercayaan orang lain. Sifat yang kedua yaitu amanah, yang artinya dapat dipercaya. Kalau kita telusuri lebih dalam, kata amanah merupakan derivasi dari kata iman dan aman, di mana amanah merupakan suatu sikap yang berbuah iman atau percaya, yang berusaha menciptakan sebuah kondisi yang aman. Sifat yang ketiga yaitu tabligh, yang artinya menyampaikan. Tabligh mengandung dua makna, yaitu keterbukaan dan transparansi. Sama seperti saat Rasulullah SAW menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Beliau menyampaikan pesan tersebut meskipun pesan tersebut isinya adalah teguran dari Allah untuknya. Sifat yang keempat yaitu fatonah, yang artinya cerdas. Cerdas di sini bukan hanya berkaitan dengan kecerdasan intelektual saja, tetapi juga berkaitan dengan kecerdasan spiritual, emosional, dan sosial. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan mengkaji sifat Rasulullah SAW tadi, besar harapan generasi muda, terutama pemuda dan pemudi, untuk menumbuhkan karakter Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita menjadi umat manusia yang mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian tausiah singkat yang dapat saya sampaikan. Hilaf dan salah mohon dimaafkan, karena kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datangnya dari diri saya pribadi. Akhirul kalam